Kali ini ada salah satu video yang beredar teman-teman dari salah satu Habib di Indonesia yang terindikasi saya sendiri, saya Heri Pras menyebut bahwa Habib ini Habib Syiah karena memang jejak digitalnya, dari gimmicknya, dari pembahasannya, dari pemikirannya semuanya mengarah kepada Syiah. Dan di sini teman-teman dia memberikan statement yang sangat luar biasa, dan ketika saya mendengarnya, oh pantas saja di Indonesia ini banyak sekali orang yang mengagung-agungkan Habib. Gak peduli mereka teman-teman, gak peduli Habib itu mau Syiah kayak, mau liberal kayak, mau sekuler kayak, mau ahli hikmah, mau dobol, mau bisnis kuburan, dan mau apalah mereka. Yang penting Ahlul Bait, Habaib, wajib diikuti, wajib dipercaya. Sekarang sebelum saya jauh berkomentar, saya ingin mengajak kalian menyimak satu video untuk kita kritisi. Tradisi menghormati keturunan Nabi itu terbesar dan tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia teman-teman. Pokoknya selain Syiah, Indonesia tertinggi. Kenapa di Indonesia ini banyak sekali orang-orang Syiah yang makmur hidupnya? Ya karena begini, jadi tradisi sudah. Menghormati, menghargai, mengagungkan secara berlebihan kepada orang-orang yang diyakini Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW, adalah sebagai suatu kewajiban sudah. Karena tradisi yang tidak mungkin bisa dirubah oleh siapapun, gitu kan? Ya ini Indonesia kalah Iran teman-teman. Iran sebagai negara Syiah kalah sama Indonesia kalau begitu. Terbesar Indonesia ini sebagai negara pengagum, pengikut. Lanjut dulu. Di Indonesia. Karena itu saya tidak pernah percaya bahwa Indonesia ini pernah diazab. Tidak pernah diazab. Karena apa? Kata Habib Novel Alaidrus, Indonesia ini aman, tentram, dan lain sebagainya, sejahtera karena adanya Habib. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Karena kewujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter. Di kampung itu kok ada Habib, nggak jadi itu. Coba Habib dibenci, coba Habib tidak aman hidupnya di Indonesia. Tidak ada yang percaya kepada Habib lagi, maka dunia teman-teman, dunia ini akan dihancurkan, kiamat. Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya Habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya Habaib seluruh Indonesia. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Jadi kalau Habaib di Indonesia sudah tidak dipercaya, maka kiamat dunia. Jadi ini juga tidak percaya ini bahwa Indonesia ini kena azab oleh Allah, meskipun ada banjir bandang, gempa bumi, terus tanah longsor. Pokoknya semua bencana alam yang ada di Indonesia itu bencana alam biasa teman-teman, bukan azab dari Allah, karena peran pecinta Habaib di Indonesia. Begitu mungkin. Lanjut dulu. Apapun kita kena bencana sering itu bukan azab. Bukan azab. Karena di sini jangankan Nabi, tapi keturunannya saja sangat dihormati. Sangat dihormati. Saking hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW, para Habib-Habib ini ketika bersolawat kepada Nabi joget teman-teman. Ya, joget ulek-ulek, joget sontoloyo teman-teman. Saking menghormatinya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika mereka solawatan, ketika mereka mengadakan maulid Nabi, ada tumpukan pasir. Pasir itu dijek-jeki sama Nabi Muhammad SAW, dan sahabat datang sahabat sama Nabi di situ. Ada satu majelis gak percaya, masa Nabi hadir beneran? Gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injikan kaki, dan itu injikan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jemaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Itu bukan ruh, karena ruh tak bisa dipanggil. Kalau bisalah ruh dipanggil, maka bisalah dipanggil ruh Nabi Muhammad SAW untuk ditanya mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Ada bekas kakinya teman-teman. Mulut orang Syiah ini sendiri yang ngomong.
menghina Nabi Muhammad SAW. Dan bukan berhenti sampai di situ. Saking menghormatinya kepada Nabi Muhammad SAW, ada yang acting cium tangan goib. Arwah Nabi Muhammad SAW gentayangan di Indonesia, dicium tangannya, cium tangan kepada Nabi. Astagfirullahaladzim. Dan di Indonesia dipercaya. Dan orang yang mengajak kalian untuk berpikir cerdas dan kritis malah dituduh Wahabi. Ingat, kalau kita dituduh Wahabi sebagai pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, ya tidak bermasalah. Tapi kalau mau ditujukan kepada Abdul Wahab bin Rustum, maka tidak. Kita bukan pengikut Abdul Wahab bin Rustum. No. Aduh ya Allah. Ngeri teman-teman. Coba lanjut dulu. Tepuk tangan lagi. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang di tengah-tengah kaum itu ada Nabi Muhammad. Artinya ada penghormatan kepada Nabi Muhammad. Di sini kita bersolawat, kita bermaulid, kita berqasidah, kita menghormati keturunannya Nabi. Itu menyebabkan tidak akan pernah ada azab. Tidak pernah azab, tidak ada azab teman-teman. Menghormati Nabi Muhammad SAW di Indonesia teman-teman. Ketika ada maulid Nabi ramai teman-teman. Perhatikan baik-baik, ketika ada acara maulid Nabi, majelis sholawat, jingkrak-jingkrak, ramai yang datang teman-teman. Ketika ada azan maghrib, ketika ada azan isya, ketika ada azan subuh, ketika ada azan zuhur, asyar, apa yang terjadi? Sepi teman-teman, sepi masjidnya. Ketika merayakan maulid, ketika merayakan Isra Mi'raj di Maji, full masjidnya. Tetapi ketika ada azan, sepi masjidnya. Hormat kepada Nabi, ya. Tahlilan, kenduri kematian 1, 3, 7, 40, 100 ribu full jemaah untuk bantu mendoakan orang yang sudah meninggal, ngirim pahala kepada dia, hadiah pahala. Saya enak jidat bisa ngirim pahala. Sedangkan kita kepada diri kita sendiri saja belum tentu bisa selamat di akhirat, belum tentu bisa selamat dari fitnah kubur. Saya enak jidat kita ngirim pahala kepada orang lain. Ketika orang itu meninggal, cuma 3 yang tidak terputus: anak yang soleh, ya, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Hanya itu. Bukan pahala-pahala yang orang kirimkan kepada dia. Aduh enak teman-teman kalau bisa kirim-kirim pahala. Apalagi orang tidak pernah sholat. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi dia orang baik, dia cinta kepada habaib. Meninggal, dikasih tiket VIP masuk surga sama Habib yang diceritakan itu kemarin. Aduh ya Allah. Jadi mereka sudah punya surga teman-teman. Siapapun yang mau masuk surga, cintai Habib, selesai urusan. Cintai habaib, kelar masalah akhirat. Belas VIP masuk surga. Begitu maksudnya. Ini doktrin yang sudah sangat-sangat berbahaya di Indonesia, sehingga membuat orang Indonesia ini kehilangan akal sehat. Halimah Alaidrus, keturunan Nabi juga kan, perempuan. Halimah Alaidrus ngadakan pengajian, bercerita Suntoloyo Halu Hurufat, dipercaya habis-habisan sampai jemaahnya pingsan-pingsan datang ke kajian dia. Apa itu? Berhasil teman-teman, terbukti di Indonesia memang. Surga karena syafaat kamu keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Doktrin tahayul, doktrin khurafat, doktrin ahlul bait, doktrin dawir, doktrin segala doktrin kuburan keramat didoktrinkan, dipercaya. Sampai-sampai apa yang dilakukan oleh umat, datang ke kuburan pun jauh-jauh dari provinsi mana, dari kota mana, pulau mana, ke makam keramat itu, mereka tidak segan-segan untuk berinfaknya. Sudah menghabiskan uang dari rumah, jalan ke kuburan, ikdi hajatina ke kuburan. Makanya kuburan-kuburan keramat itu di Indonesia semakin banyak, semakin dipelihara. Di kota mana yang belum ada kuburan keramatnya ya? Yuk kita bikin. Karena Indonesia suka pada kuburan teman-teman. Suka kepada ahlul bait. Ahlul baitnya bikin kuburan keramat. Paling menghormati kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menyaksikan orang yang sholat, perhatikan baik-baik, orang yang sholat di hadapan Nabi Muhammad SAW seperti burung gagak mematuk makanan, disuruh ulang-ulang itu sholatnya karena gak bener. Di Indonesia enggak. Tahlilan ramai, gak sholat, bener mereka teman-teman. Dan kita yang
mengatakan, lebih baik kita tidak perlu tahlilan, kenduri kematian. Coba kita memperbaiki ibadah kita. Taruhlah misalkan, kan bukan kewajiban. Ingat kembali teman-teman, orang di Indonesia ini analoginya sangat sederhana. Apa yang saya pakai ini adalah kewajiban. Pakaian, celana, ini kewajiban teman. Sedangkan seperti amalia-amalia sunnah lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya itu seperti aksesoris, seperti jam tangan, topi, ya, kaos tangan, sepatu, sendal. Itu teman-teman. Saya nih pakai celana, pakai baju, jalan meskipun tidak pakai sendal, aman karena waras saya. Pakai sendal kaplek, sandal yang jelek, jalan aman teman-teman. Nggak pakai jam tangan. Tapi taruhlah seperti orang yang sedang melakukan ibadah tahlilan. Ibadah kan mereka sudah menganggapnya wajib. Kalau nggak tahlil kurang, seperti ngubur bangkai kucing. Taruhlah mereka pakai jam tangan. Tahlilan ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Hebat luar biasa. Jam tangan Rolex, misalkan diibaratkan tahlilan seperti jam tangan Rolex. Jam tangan Rolex teman-teman, mahal, puluhan, ratusan juta, miliaran bahkan. Dipakainya jalan, tapi dia lupa tidak menjalankan kewajibannya. Apakah iya normal orang pakai jam tangan Rolex tapi gak pakai baju, gak pakai celana, jalan di tempat umum? Normal gak? Silahkan dipikir. Baju dan celana kewajiban, sedangkan seperti tahlilan, misalkan kita menganggap tahlilan itu sunnah lah, kita pakai jam tangan dan nggak pakai baju sama celana, apakah normal? Dan ini banyak terjadi di Indonesia. Kita maulidan, topi, taruhlah maulidan itu topi teman-teman, topi, biar kita terlihat ganteng. Kita maulidan rame-rame, majlisan apa, kita maulidan rame-rame, majelis selawat rame-rame, joget rame-rame, pakai topi. Topi ini sunnah, misalkan sunnah, tapi dia lupa sama kewajibannya. Apakah cocok dia pakai topi, jam tangan Rolex, tapi gak pakai baju, gak pakai celana? Silahkan dipikir baik-baik.